Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilan Askara kelas 11 TKJ 3. Terdapat 3 materi yang telah saya pelajari dan pahami selama semester ganjil ini, yaitu analisis peluang usaha produk, hak atas kekayaan intelektual, konsep desain prototipe dan kemasan produk. Materi pertama, analisis peluang usaha produk barang atau jasa. Analisis peluang usaha adalah suatu analisis yang bertujuan untuk mengetahui apakah usaha tersebut dapat dikerjakan, dilaksanakan, dan memberikan keuntungan di kemudian hari. Tujuan dari disusunnya analisis peluang usaha yaitu untuk mengetahui apakah suatu usaha tersebut layak atau tidak untuk dilaksanakan, serta untuk mengetahui laba dan rugi usaha tersebut ke depannya. Metode yang dapat digunakan dalam analisis peluang usaha adalah 1. Analisis SWOT, yaitu metode perencanaan strategi yang digunakan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari usaha yang akan kita jalankan. 2. Analisis 5W plus 1H. Analisis 5W plus 1H terdiri dari what, jenis usaha apa yang diambil, why, kenapa memilih usaha tersebut, when, kapan akan memulai usaha tersebut, where, di mana akan memulai usaha tersebut, who, siapa yang akan terlibat dalam usahanya, how, bagaimana cara membuatnya atau proses produksinya. Materi kedua, hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada prinsipnya, haki terdapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu 1. Hak cipta, 2. Hak kekayaan industri yang terdiri dari paten, merek, desain industri, informasi rahasia, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Berikut ini merupakan tujuan penerapan haki. 1. Antisipasi kemungkinan melanggar haki milik pihak lain. 2. Meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. 3. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha, dan industri di Indonesia. Pengaturan haki di Indonesia secara pokok di dalam UU terdapat dikatakan telah lengkap dan memadai. Dikatakan lengkap karena menjangkau ke-7 jenis haki yang telah disebutkan di atas. Dikatakan memadai karena dalam kaitannya dengan kondisi dan kebutuhan nasional, dengan beberapa catatan. Tingkat pengaturan tersebut secara substantif setidaknya telah memenuhi syarat minimal yang ditentukan pada perjanjian internasional yang pokok di bidang haki. Materi ketiga, konsep desain atau prototipe dan kemasan produk. Prototipe produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk yang merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Tahapan-tahapan dalam membuat prototipe produk yaitu 1. Pendefinisian produk. 2. Working model. 3. Prototipe rekayasa atau engineering prototype. 4. Prototipe produksi atau production prototype. 5. Qualified production item, sedangkan pengertian kemasan adalah sebuah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar dapat dipasarkan dengan baik dan layak. Fungsi kemasannya itu untuk melindungi dan mengawetkan produk sebagai identitas produk dan menambah daya tarik konsumen. Setidaknya ada 7 manfaat dan tujuan dibuatnya kemasan suatu produk, yaitu 1. Physical production. 2. Barrier protection. 3. Containment or agglomeration. 4. Information transmission. 5. Reducing theft. 6. Convenience. 7. Marketing. Jenis-jenis kemasan atau pengemasan dapat dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu
berdasarkan struktur isi, berdasarkan frekuensi pemakaian, dan berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Berdasarkan struktur isinya, kemasan dapat dibedakan menjadi 3 diantaranya: 1. Kemasan primer, 2. Kemasan sekunder, 3. Kemasan tersier. Berdasarkan frekuensi pemakaiannya, kemasan dapat dibedakan menjadi 3 diantaranya: 1. Kemasan disposable, 2. Kemasan multitrip, 3. Kemasan semi-disposable. Berdasarkan tingkat kesiapan pakai, kemasan dapat dibedakan menjadi 2 diantaranya: 1. Kemasan siap pakai, 2. Kemasan siap dirakit. Sekian hasil rangkuman saya tentang materi yang telah saya pelajari dan pahami selama semester ganjil ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.